Bab 561, menghasilkan 20 juta yuan. Di antara 5 karyawan yang akhirnya terpilih untuk belajar cara membuat pohon maple berkulit besi, terdapat 2 orang petugas keamanan dan 3 orang pekerja gudang. Antara para veteran, Qin Xiaojun, orang pertama yang tiba di bidang pertanian, juga telah mendaftar dan lolos seleksi. Jurusan Qin Xiaojun di Angkatan Darat adalah bahan peledak. Dia menghabiskan seluruh waktunya mengutak-atik bahan peledak, mengatur waktu, dan ranjau. Ketika dia datang untuk bekerja di bidang pertanian, keterampilan yang dipelajari 3 orang lainnya masih dapat digunakan di daerah setempat. Namun, pada dasarnya tidak berguna. Itu adalah cara yang paling tidak praktis. Meskipun Xia Ruofei telah mempromosikan Qin Xiaojun ke posisi pemimpin tim dan dia hanya akan belajar cara membuat besi menyembunyikan pohon maple, dia tetap memutuskan untuk mendaftar setelah banyak pertimbangan. Xia Ruofei, Lei Hu, dan para veteran lainnya tidak akan keberatan jika Jian Jia bekerja di bidang pertanian. Akan lebih baik bagi Qin Xiaojun untuk mempelajari keterampilan lain. Xia Ruofei lebih mempercayai rekan-rekan lamanya, jadi dia menunjuk Qin Xiaojun sebagai pemimpin kelompok 5 orang yang menuju ke provinsi Jiangsu dan Zhejiang. Qin Xiaojun dan yang lainnya naik kereta peluru, yang secara alami lebih cepat daripada yang dikendarai sendiri oleh Xia Ruofei. Oleh karena itu, Xia Ruofei menyuruh Qin Xiaojun dan yang lainnya mencari hotel untuk setelah menginap mereka tiba di kota Anyue. Tentu saja, semua biaya akan ditanggung oleh perusahaan. Dia berkendara dengan kecepatan penuh bersama Master Luo dan makan siang sederhana di area layanan jalan raya. Mereka akhirnya tiba di kota Qiantang pada pukul 3 sore. Xia Ruofei langsung membawakan serta Tuan Luo. Di bawah bimbingan GPS, mereka sampai di apotek Qiantang Tongrentang. Presiden Lin dari Tongren Hall telah lama menunggu di toko. Begitu Xia Ruofei keluar dari mobil, Presiden Lin, yang telah menunggu dengan penuh semangat, menyambutnya dengan hangat. Saudara Xia, perjalananmu jauh. Mata berbinar saat melihat mobil Xia Ruofei. Mobil saudara Xia sangat bagus. Kalau aku tidak salah, itu pasti Night 15 edisi terbatas, kan? Saya kira begitu. Saya tidak tahu banyak tentang mobil, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Ketika Presiden Lin mendengar ini, antusiasme wajahnya semakin bertambah. Meskipun agak sulit menggunakan rumah, mobil, dan pakaian untuk mengukur status seseorang, fakta bahwa Xia Ruofei dapat mengendarai Night 15 edisi terbatas yang bernilai puluhan juta masih mengejutkan Presiden Lin. Setidaknya kekuatan finansial Xia Ruofei sekali lagi terkonfirmasi, dan hal ini juga sangat meningkatkan kepercayaan Presiden Lin dalam kerja sama lebih lanjut. Presiden Lin, saya tidak menyimpan satu tael besi pun duel kulit maple kali ini. Semuanya ada di dalam mobil. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Presiden Lin berkata dengan gembira, terima kasih, Saudara Xia. Setelah mengatakan itu, Tuan Lin buru-buru memanggil asisten toko dan mengeluarkan tas besar berisi besi, sembunyikan KED dari bagasi Ksatria 15. Presiden Lin secara pribadi memimpin Xia Ruofei dan Master Luo ke ruang belakang apotek. Presiden Lin, mari kita lihat itemnya dulu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, jika kualitas jamu tidak memenuhi standar Anda, beritahu saya. Saya bisa mengembalikannya. Bagaimanapun, aku di sini untuk pertemuan itu. Jangan bercanda, Saudara Xia. Presiden Lin berkata dengan cepat. Kapan Anda pernah menjual sesuatu yang kualitasnya tidak terbaik? Bagaimana tidak memenuhi standar? Meskipun dia mengatakan itu, Presiden Lin masih dengan cepat memberi isyarat kepada staf penilai untuk membuka tas dan memeriksa pohon maple Ironhide yang dibawakan Xia Ruofei. Orang yang bertanggung jawab atas penilaian tersebut adalah seorang kenalan lama. Ketika Xia Ruofei pertama kali datang ke sini untuk menjual ginseng liar, dokter pengobatan Tiongkok kuno Huang inilah yang bertanggung jawab atas penilaiannya. Tabib Tiongkok kuno, Huang, memberikan senyuman ramah pada Xia Ruofei, lalu membuka tasnya dan mengeluarkan segenggam besi kulit maple. Ketika Feng Dou berkulit besi dipresentasikan di depan Direktur Lin dan dokter tua Tiongkok Huang, keduanya melebarkan mata secara bersamaan. Dokter pengobatan Tiongkok kuno, Huang, segera melihat lebih dekat pada pohon maple besi. Sementara Presiden Lin berjongkok dan tidak sabar untuk mengambil banyak dari tas dan melihatnya dengan cermat. Xia Ruofei dan Tuan Luo saling memandang dan tersenyum. Kemudian, mereka memandang keduanya dengan tenang.
Presiden Lin dan Huang Tua melihatnya berulang kali dalam waktu yang lama. Mata Huang Tua berbinar. Dia mendekatkan maple besi di tangannya dan mengendusnya dalam-dalam. Dia segera menunjukkan ekspresi senang. Kemudian, dia dengan hati-hati merobek sepotong dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah. Setelah beberapa saat, sutradara Lin dan dokter tua Tiongkok Huang bertukar pandang. Tabib Tiongkok kuno, Huang, mengangguk sedikit dan berkata, Presiden Lin, tidak ada keraguan bahwa kumpulan Feng Dou milik Bos Xia memiliki kualitas terbaik. Kualitasnya bahkan lebih tinggi daripada produk kelas khusus yang kami jual. Tuan Lin bertanggung jawab atas cabang di Provinsi Jiangsu dan Zhejiang, dan besi kulit Feng Dou adalah ramuan obat khusus di Provinsi Jiangsu dan Zhejiang, jadi dia secara alami tahu banyak. Setelah berpikir sejenak, Presiden Lin berkata, Saudara Xia, Anda telah memberi saya masalah yang sulit. Xia Ruofei tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dan bertanya, Kakak Lin, apa maksudmu? Mungkinkah dana di toko? Tidak, kami punya cukup dana. Presiden Lin dengan cepat berkata. Saudara Xia, saya berada dalam posisi yang sulit tentang cara menetapkan harga untuk kumpulan batang maple ini. Xia Ruofei tertawa, itu mudah. Kakak Lin, kamu sudah melihat kumpulan Feng Douku, jadi kamu bisa menentukan harganya sesukamu. Saya yakin Anda tidak akan membiarkan saya menderita kerugian. Saya hanya khawatir Anda akan dirugikan, jadi. Saudara Xia, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Presiden Lin berkata sambil tersenyum pahit. Kualitas Feng Dou berkulit besi Anda berada di luar imajinasi kami. Kami belum pernah membeli Feng Dou berkualitas tinggi seperti ini sebelumnya, dan kami bahkan tidak memiliki harga referensi. Bab 562, menghasilkan 20 juta yuan bagian 2. Ketika Tuan Luo mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum. Meskipun dia tahu bahwa kualitas pertarungan maple ini sangat tinggi, dia masih merasakan pencapaian sebagai pencipta pertarungan maple ini setelah mendengarkan film Lin dari Tong Ren Hall. Presiden Lin berpikir dan berkata, Saudara Xia, bagaimana dengan ini? Aku akan menyita lebih banyak waktumu. Saya akan segera menghubungi Institut Penelitian Farmasi dari Akademi Ilmu Kedokteran Provinsi dan mengirimkan kumpulan sampel Feng Dou ini untuk melakukan tes komprehensif. Saya punya beberapa teman di institut. Saya akan meminta mereka melakukan hal-hal khusus. Hasilnya akan keluar hari ini. Dengan laporan pengujian, kami akan memiliki dasar yang cukup untuk menentukan harga. Xia Ruofei berpikir dan mengangguk. Tidak apa-apa. Kakak Lin, jika pemecahnya tidak merepotkan, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Presiden Lin berkata dengan gembira, Oke. Saudara Xia, saya akan mengatur seseorang untuk segera menyelesaikannya. Kamu bisa minum teh bersama master ini di kantorku dulu. Presiden Lin mengatur seseorang untuk mengumpulkan beberapa sampel dan kemudian menelepon teman-temannya yang bekerja di Institut Penelitian Farmasi. Setelah dia selesai, Presiden Lin secara pribadi pergi ke kantor untuk menemani Xia Ruofei dan Tuan Luo membuat teh. Sekalipun Tuan Lin memiliki banyak koneksi dan lembaga penelitian herbal akan segera membantu, akan memakan waktu lama untuk menyalakan peralatan, menghangatkannya, mengujinya, dan mengirimkan laporannya. Mereka bertiga menunggu hingga malam, namun masih belum ada kabar dari seberang. Oleh karena itu, CEO Lin memerintahkan stafnya untuk pergi ke hotel terdekat untuk mengemas makanan dan anggur. Dia kemudian makan malam bersama Xia Ruofei dan Tuan Luo di kantornya. Pada jam 7 malam, telepon Tuan Lin berdering. Dia melihat penelepon ID dan segera meletakkan gelasnya. Dia berdiri dan mengangkat telepon. Hei, Huang Tua, ini bagus. Aku benar-benar merepotkanmu kali ini, hei, tentu saja. Saya akan berada di kantor. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Presiden Lin menutup telepon dan berkata kepada Xia Ruofei dengan wajah gembira, Saudara Xia, hasil dari Institut Penelitian Herbal sudah keluar. Laporannya akan segera dikirim melalui faks. Setelah itu, Presiden Lin membuka pintu kantor dan menjulurkan kepalanya keluar untuk memanggil dokter tua Tiongkok, Huang. Tuan Lin datang ke mejanya. Mesin faksnya mengeluarkan sinyal secara otomatis ketika berbunyi. Beberapa saat kemudian, lembaran kertas diludahkan perlahan dengan suara mendesis. Presiden Lin tidak sabar untuk mengambil kertas faks itu. Dia hanya melihatnya sekilas dan tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar.
Dr. Huang juga memakai kacamata baca dan pergi untuk melihatnya. Seluruh tubuhnya langsung membatu saat dia bergumam, ini. Indikator ini. Ini terlalu abnormal. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Saudara Lin, apakah ada masalah dengan produk saya? Presiden Lin kembali sadar dan menyerahkan laporannya kepada Xia Ruofei. Saudara Xia, ini bukan karena ada masalah dengan produk Anda. Hanya saja indikatornya terlalu buruk menantang. Old Huang dan saya sama-sama terkejut. Lihatlah indikator Dendrobium noxus. Xia Ruofei melihat laporan itu. Kandungan gula Dendrobium berada di baris paling atas. Xia Ruofei melihatnya dengan satu pandangan. Angka 40,6% tertulis di belakang. 41%. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, Kakak Lin, saya tidak terlalu paham dengan hal-hal ini. Apakah angka ini sangat tinggi? Tuan Luo juga terkejut saat mendengar itu. Dia segera datang untuk melihat, lalu tidak bisa menahan untuk tidak menggosok matanya. Setelah memastikan bahwa dia tidak salah melihat, dia berseru, ya Tuhan. Tuan Luo juga kaget, kan? Tuan Lin tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika hanya satu sampel. Lihatlah paruh kedua laporan ini. Hasil dari 5 sampel yang kami kirimkan hampir sama. Fluktuasinya tidak lebih dari 3%. Kualitas bahan baku besi bosia kulit Dendrobium memang sangat tinggi. Master Luo menggaruk kepalanya dan berkata, tetapi saya tidak menyangka produk akhirnya akan setinggi itu. Ini benar-benar. Xia Ruofei bingung. Dia tersenyum pahit dan berkata, Saudara Lin, Tuan Luo, jangan membuatku tegang. Saya satu-satunya orang luar di sini. Apakah kalian sedang bermain teka-teki denganku? Presiden Lin tertawa dan berkata, Saudara Xia, kandungan gula Dendrobium merupakan indikator penting kualitas besi Qi de Fengdou. Standar nasionalnya adalah kadar gula minimal harus 25%. Zat besi sembunyikan Fengdou terbaik yang ada di pasaran dapat mencapai kandungan gula sekitar 30%. Di antara sedikit produk spesial di toko kami, yang terbaik bisa mencapai 35%, yang merupakan kualitas terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Lin melihat sekilas laporan di tangan Xia Ruofei dan melanjutkan. Setelah kadar gula mencapai 35%, sungguh luar biasa jika tidak meningkat sebesar 0,1%. Tapi Anda benar-benar meningkatkannya sebesar 5%. Sejujurnya, saya sudah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat toko manapun yang bisa memproduksi Dendrobe Maple dengan kandungan gula lebih dari 40%. Tuan Luo juga mengangguk dengan berat, menyetujui sudut pandang Presiden Lin. Sementara itu, dokter pengobatan Tiongkok kuno, Huang menambahkan, Mr. Xia, Fengdou batch Anda tidak hanya memiliki kandungan glukosa dendrobe yang tinggi, tetapi komponen lain seperti alkali dendi amine, dan sebagainya juga jauh lebih baik daripada indikator produk khusus kami. Ini benar-benar sebuah pembuka mata bagi saya. Mendengar ini, Xia Ruofei akhirnya tersenyum santai dan berkata, dalam istilah awam, ini berarti kualitas Fengdou berkulit besi saya sangat bagus. Ini lebih dari sekedar sangat bagus. Presiden Lin segera berkata, ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Bab 563, menghasilkan 20 juta yuan bagian 3. Kalau begitu aku lega. Kalian semua sangat terkejut sehingga aku juga merasa tidak nyaman. Xia Ruofei tertawa dan berkata setengah bercanda. Tuan Lin juga tersenyum sedikit malu, dan kemudian bertanya dengan sedikit ketakutan, Saudara Xia, Anda telah berjanji untuk menjual semua kaido timah ini kepada kami, bukan? Xia Ruofei terkekeh, Kakak Lin, jangan khawatir. Saya sudah memindahkan barang-barang saya ke sini, bagaimana saya bisa mengambilnya? Kepala Lin menghela nafas lega dan berkata, bagus sekali. Saudara Xia, kumpulan Fengdou ini. Balai Qiantang Tongren kami siap membeli semuanya. Mengenai harganya, 150.000 dolar Tiongkok per kilogram, bagaimana menurut Anda? Xia Ruofei tertegun sejenak dan bertanya, Saudara Lin, jika saya ingat dengan benar. Terakhir kali saya datang ke toko Anda, Bos Hu membeli besi kulit maple dengan harga 100.000 yuan per kilogram, bukan? Harga beli ini. Yang kamu beli terakhir kali hanyalah yang pertama kelas, Bos Hu, kata Presiden Lin sambil tersenyum. Harga kelas khusus lebih mahal dari itu. 150.000 dolar Cina per kilogram.
Ini sekitar 30% lebih tinggi dari harga yang kami bayar untuk barang khusus. Saya merangkum harga ini berdasarkan berbagai indikator kumpulan maple douls Anda. Lagi pula, saya belum pernah membeli kayu maple berkulit besi berkualitas tinggi seperti sebelumnya. Xiao Ruofei berpikir dan mengangguk. Baiklah, karena Kakak Lin berkata demikian, maka kami akan berdagang sesuai dengan harga yang Anda tetapkan. Terima kasih, Saudara Xia. Presiden Lin sangat gembira. Dia segera memerintahkan staf untuk masuk dan mengambil seluruh kantong besi kulit pohon maple untuk ditimbang. Xiao Ruofei dan yang lainnya mengikuti. Balai timbangan Tongren sangat akurat. Bagaimanapun, beberapa bahan obat yang mereka beli sangat berharga. Misalnya, ember maple berkulit besi kali ini bernilai ribuan yuan. Setelah ditimbang, kumpulan maple berkulit besi milik Xiao Ruofei memiliki berat 136,4 kg, yang berarti total 20,46 juta dolar Huaxia. Meskipun Xiao Ruofei sudah memiliki gambaran kasarnya, dia tetap terkejut ketika menerima angka penjualan yang begitu pasti. Ini baru gelombang pertama. Itu telah menghasilkan keuntungan 20 juta. Tekanan keuangan pada perusahaan Paradise tiba-tiba hilang, dan uang yang dibutuhkan untuk infrastruktur pertanian sudah lebih dari cukup. Dia juga tidak perlu memajukan dividen kilang anggur tersebut. Selain itu, Xiao Ruofei telah menghitung siklus pertumbuhan besi dendrobekulit. Pada dasarnya lebih tepat memanennya setiap 3 tahun sekali. Kemudian, dengan mempertimbangkan perbedaan aliran waktu, akan memakan waktu 1 hingga 1,5 bulan. Setelah menanam kapal Ironhide ini di medium, Xiao Ruofei pada dasarnya tidak mengeluarkan biaya apapun. Satu-satunya yang harus dia bayar adalah upah para pekerja. Dibandingkan keuntungan menjual pohon maple Ironhide, keuntungannya seperti setetes air di lautan. Lebih dari 20 juta yuan dalam waktu 1 bulan. Terlalu mudah untuk mendapatkan uang. Itu sebanding dengan mesin pencetak uang. Xiao Ruofei sekali lagi memiliki pemahaman yang jelas tentang nilai ruang petaro. Setelah kedua belah pihak memastikan berat besi ember kulit maple, CEO Lin berkata kepada Xiao Ruofei, "Saudara Xia, mari kita tanda tangani kontrak akuisisi terlebih dahulu. Ini jumlah uang yang besar. Jadi saya harus bertanya ke toko utama besok sebelum saya dapat mentransfer uangnya. Apakah itu tidak apa-apa?" Xiao Ruofei tersenyum. "Tentu saja, tidak masalah. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayai Kakak Lin?" Faktanya, Xiao Ruofei tidak khawatir Presiden Lin akan mencoba mengambil uangnya. Dengan kemampuannya saat ini, bahkan jika Presiden Lin menarik kembali kata-katanya, dia memiliki banyak cara untuk mendapatkan kembali barang-barangnya dan juga meninggalkan kesan mendalam pada Presiden Lin. "Terima kasih, Saudara Xia." Presiden Lin menggosok tangannya dan terkekeh. "Saudara Xia, saya punya permintaan." "Sama-sama, silakan bicara," kata Xiao Ruofei sambil tersenyum hangat. "Saya ingat terakhir kali Anda mengatakan bahwa Anda dapat membeli sejumlah besi berkualitas ini, skin dendrobium setiap 2 atau 3 bulan, bukan?" Mata Presiden Lin dipenuhi dengan antisipasi saat dia bertanya, "Saudara Xia, menurut Anda, kita dapat membangun mekanisme kerjasama jangka panjang di masa depan, selama itu besi kulit dendrobium yang diproduksi oleh perusahaan Anda, Balai Qiantang Tongren kami akan bertanggung jawab untuk memperolehnya." Xiao Ruofei tersenyum dan bertanya, "Saudara Lin, ada begitu banyak pohon maple yang terbuat dari besi. Bisakah kamu menyelesaikannya?" "Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal itu sama sekali," Presiden Lin menjawab dengan cepat. "Saudara Xia, sejujurnya, di pasar domestik saat ini, permintaan maple besi selalu tinggi, terutama barang-barang Anda yang berkualitas super tinggi, tidak ada pasar untuk itu. Beberapa ratus kilogram atau bahkan 1 atau 2 ton setahun bukanlah apa-apa. Selain itu, Fengdou Ironhide juga laris manis secara internasional. Meski kuantitasnya sedikit tinggi pada tahap selanjutnya, kami benar-benar bisa melalui jalur ekspor. Faktanya, Qiantang Tongren sendiri tidak akan bisa mendapatkan barang sebanyak itu. Lagi pula, area yang bisa dijangkau oleh toko ini terbatas. Namun, Tongren adalah jaringan farmasi raksasa di negara ini dengan jaringan penjualan yang sempurna. Cabang utama di Beijing pasti akan menyambut baik akuisisi pohon maple Ironhide berkualitas tinggi oleh Tuan Lin dengan tangan terbuka. Dan begitu kesepakatan kerja sama jangka panjang tercapai, hal itu pasti akan menjadi pencapaian yang paling menarik perhatian dalam karir Bos Lin.
Dia akan segera dipromosikan dan ditempatkan pada posisi penting, itulah sebabnya dia sangat prihatin dengan masalah ini. Xia Ruofei berpikir sejenak. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Tuan Lin. Dia jujur dan ramah. Setidaknya, Xia Ruofei tidak merasa berisiko saat berhadapan dengannya. Karena saya akan menjual besi kulit maple, dan Presiden Lin tertarik untuk pembelanjaan, dan Tongren Hall memiliki saluran penjualan yang sempurna, mengapa tidak? Dengan penghasilan bulanan 20 juta, Xia Ruofei tentu tidak akan mendapatkan uang. Dia berpikir sejenak dan berkata, Kakak Lin, pada prinsipnya saya setuju dengan saran Anda, tetapi saya punya syarat. Jika kalian setuju, maka saya dapat memutuskan kerjasama jangka panjang ini sekarang juga. Bab 564, mengirim uang ke pintu. Ada apa, Saudara Xia? Presiden Lin dengan cepat berkata. Xia Ruofei berkata dengan tidak tergesa-gesa, Saudara Lin, saya memiliki perusahaan di Provinsi Tenggara. Hal ini terutama berhubungan dengan sayuran, melon, buah-buahan, dan produk pertanian lainnya. Tentu saja, di masa depan, pohon maple kulit besi dan ginseng tua liar juga akan menjadi produk penting kami. Jadi saya berharap pohon maple kulit besi yang saya jual ke Tongren Hall akan dikemas dalam kemasan terpadu kami sendiri dan diberi label dengan merek Taoyuan. Xia Ruofei berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika Anda menyetujui kondisi ini, saya dapat membuat keputusan untuk menandatangani kontrak penjualan eksklusif dengan Anda. Di masa depan, maple berkulit besi dan bahkan ginseng tua pembohong yang diproduksi oleh perusahaan kami semuanya dapat diizinkan untuk dijual kepada Anda. Sedangkan untuk model komisi, atau bisa langsung beli dari perusahaan kami dan menentukan sendiri harganya, bisa kita diskusikan pelan-pelan. Semua keputusan Xia Ruofei dibuat untuk meningkatkan reputasi Paradise Corporation. Setelah perluasan pertanian, kapasitas produksi meningkat, dan kualitas sayuran Taoyuan yang sangat baik akan segera terkenal di provinsi dan bahkan negara. Seperti 8 Dewa Mabuk, Xia Ruofei juga akan berdiskusi dengan Ling Xiaotian dan menamakannya sebagai produksi bersama perusahaan bunga persik dan restoran Lingji. Awalnya, Xia Ruofei hanya ingin menghasilkan uang dengan cepat dari ginseng pembohong dan zat besi kulit dendrobium. Namun setelah Pak Lin mengambil Fengdou tersebut untuk diuji, hasilnya menunjukkan bahwa kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan setrika kulit Fengdou terbaik yang ada di pasaran. Tentu saja, Xia Ruofei memiliki ide untuk menamakannya Taoyuan. Presiden Lin berpikir dan berkata, Saudara Xia, pada prinsipnya saya setuju dengan kondisi Anda. Bagaimanapun, Tongren Hall tidak memproduksi bahan obat sendiri. Bahkan pohon maple Ironhide yang kami jual memiliki merek dagangnya sendiri. Kami harus memasukkan tumpukan pohon maple Ironhide Anda ke dalam kotak hadiah sebelum kami dapat menjualnya. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Dia diam-diam memandang Presiden Lin dan menunggu dia melanjutkan. Saya pribadi sangat ingin memfasilitasi kerjasama ini, namun saya tetap harus meminta model spesifiknya kepada atasan, lanjut Presiden Lin. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, tidak apa-apa. Tidak perlu terburu-buru. Saudara Lin, saya harus berada di kota Anhui selama 2 hari ke depan. Anda dapat mengirim seseorang atau berbicara dengan kami secara pribadi setelah saya kembali ke 3 gunung. Oke, Presiden Lin berkata dengan cepat. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, Saudara Lin, Anda dapat melapor ke kepala toko utama Anda. Jika kita bekerja sama, saya bisa menyediakan setidaknya 900 kg besi kulit maple dengan kualitas masa kini setiap tahunnya. Juga, saya dapat menyediakan setidaknya 2 ginseng liar dengan kualitas yang sama setiap tahun. Cahaya aneh muncul di mata Presiden Lin. Dia mengangguk dengan berat dan berkata, baiklah. Saudara Xia, saya pasti akan mendapatkan izin dari atasan sesegera mungkin dan terbang ke kota Sanshan secara pribadi untuk mendiskusikan kontrak dengan Anda. Ketika Presiden Lin mendengar produksi Xia Ruofei, hatinya kacau. Ini jelas merupakan kesempatan langka. Hal yang sama terjadi pada dirinya dan Tongren Hall. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah penundaan apapun akan membawa lebih banyak masalah, jadi dia tidak sabar untuk memanggil kepala yang bertanggung jawab di toko utama dan melaporkannya. Xia Ruofei bisa menebak apa yang dipikirkan Tuan Lin. Dia tersenyum dan berkata, Kakak Lin, aku tidak akan mengganggumu lagi. Bagus.
Saudara Xia, uang untuk kumpulan maple besi ini harus ditransfer ke rekening Anda besok pagi. Presiden Lin berkata, saya akan mengatur agar Anda tinggal di Qiantang dulu. Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Li Jun sudah menyiapkan tempat untukku. Aku akan pergi ke kota Anyue malam ini. Kakak Lin, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan, jangan khawatirkan aku. Baik-baik saja maka. Presiden Lin berkata, Saudara Xia, saya akan mentraktirmu minum ketika kamu kembali dari Ouyou. Kakak Lin, aku akan kembali ke Tiga Gunung setelah urusanku di sana selesai. Xia Ruofei terkekeh dan berkata, mari kita berkumpul dengan baik saat kamu pergi ke Tiga Gunung dalam beberapa hari. Kota Anyue terletak di antara kota Sanshan dan kota Qiantang. Terakhir kali, Xia Ruofei harus melakukan perjalanan bolak-balik dengan pesawat. Kali ini, jika dia mengemudi sendiri, dia pasti akan pergi dari Vietnam ke Provinsi Tenggara. Tidak mungkin baginya untuk berkendara ke utara menuju kota Qiantang. Presiden Lin mengungkapkan sedikit penyesalan dan berkata, itulah satu-satunya cara. Saudara Xia, mengemudilah perlahan, lalu. Baiklah, Xia Ruofei mengucapkan selamat tinggal pada Tuan Lin, membawa Tuan Luo ke Ksatria 15, dan bergegas ke kota Anyue. Saat ini, Qin Xiaojun dan timnya telah menemukan hotel di kota. Xia Ruofei membawa serta Tuan Luo karena dia ingin menjual ember Iron Hidekaede. Dia ingin Tuan Luo membantunya menjawab pertanyaan apapun mengenai profesinya. Lagi pula, dia sendiri yang membuatnya. Mereka tidak menyangka kualitas Feng Dou berkulit besi itu begitu tinggi. Presiden Lin dan yang lainnya langsung mengirimkan sampel ke lembaga penelitian farmasi untuk diuji. Omong-omong, Tuan Luo telah melakukan perjalanan yang sia-sia. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan membeli tiket kereta api dan membiarkannya pergi bersama Qin Xiaojun dan yang lainnya. Xia Ruofei juga menyampaikan permintaan maafnya dalam perjalanan. Tuan Luo, sebaliknya, merasa senang dan tidak keberatan Xia Ruofei memberi Wan paket merah sebesar 20.000 yuan selama setengah bulan bekerja di kota Sanshan. Tuan Luo sangat gembira. Hanya tinggal beberapa jam lagi di dalam mobil, jadi mengapa dia keberatan? Selain itu, Night 15 bernilai puluhan juta orang. Sekitar jam 11 malam, Xia Ruofei tiba di pangkalan besi Skin Dendrobium di kota Anyue. Meski hari sudah larut malam, Qian Li Jun masih menunggu di depan bangunan kecil dasar budidaya Dendrobium. Bab 565, mengirim uang ke pintu bagian 2. Selain itu, 2 buah lampu berukuran besar dinyalakan khusus di ruang terbuka depan bangunan kecil tersebut. Qian Li Jun mungkin sudah beberapa menunggu saat. Dia sedang merokok karena bosan. Saat lampu Night 15 menyinari dirinya, matanya bersinar. Dia membuang puntung rokoknya dan segera berjalan mendekat. Saat mobil berada di bawah lampu, Qian Li Jun akhirnya bisa melihat benda hitam besar yang tampak seperti monster. Wow! Ruofei, mobilmu terlalu menarik. Mata Qian Li Jun menunjukkan ekspresi iri yang tidak bisa disembunyikan. Siapapun yang pernah bertugas di militer tidak akan memiliki perlawanan terhadap monster ini, SUV kelas yang penuh dengan keliaran. Xia Ruofei membuka pintu mobil dan melompat keluar sambil tersenyum. Menyenangkan, bukan? Menarik sekali. Qian Li Jun berkata dengan iri, Ruofei, bisakah kamu meminjamkannya untuk beberapa hari? Tidak masalah. Aku akan berada di kota Anyue 2 hari ini, jadi kamu bisa menjadi supirnya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Bagus. Qian Li Jun berkata dengan gembira. Pada saat ini, Tuan Luo juga turun dari mobil. Xia Ruofei mendekat dan berkata, Tuan Luo, Anda telah bekerja keras selama periode waktu ini. Anda harus kembali dan beristirahat? Beberapa karyawan saya akan berada di sini besok. Aku akan merepotkanmu untuk mengajari mereka. Jangan khawatir, Bos Xia. Selama mereka mau belajar, saya tidak akan menyembunyikan apapun dari mereka. Tuan Luo berkata sambil tersenyum sederhana. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal pada Xia Ruofei dan Qian Li Jun lalu pergi. Qian Li Jun dan Xia Ruofei berjalan ke gedung kecil dengan tangan melingkari bahu satu sama lain. Qian Li Jun segera mengatur agar Xia Ruofei tinggal di dasar budidaya tanaman Dendrobium. Ada ruang tamu di gedung kecil. Li Jun, apakah kamu sudah menghubungi Pan Qiang dan Wang Xihai? Xia Ruofei bertanya. Jangan khawatir. Kami semua menunggumu datang.
Qian Lijun berkata sambil berjalan, dengarkan saja pengaturanku untuk beberapa hari ke depan. Besok, kita akan mengumpulkan rekan-rekan kita di Ouyou bersama-sama. Lusa, kami akan membawa Pan Qiang dan Wang Xihai ke Gunung Yandang selama sehari. Bagaimana? Baiklah, aku akan mengikuti pengaturanmu, kata Xia Ruofei. Ngomong-ngomong, bagaimana produksi pohon maple berkulit besi itu? Qian Lijun bertanya lagi. Itu berjalan cukup lancar. Saya sudah menjual semuanya ke Balai Qiantang Tongren. Kali ini, semuanya berkatmu. Xia Ruofei berkata, mulai sekarang, karyawan saya akan belajar dari Anda. Tolong saya bantu merawat mereka. Apakah aku masih membutuhkanmu untuk menjelaskan hal ini? Qian Lijun berkata, santai saja. Karena hari sudah sangat larut, Qian Lijun kembali tidur setelah mengirim Xia Ruofei ke kamarnya. Setelah Xia Ruofei kembali ke kamarnya, dia mandi dan pergi tidur. Keesokan paginya, Xia Ruofei tidur sampai jam 8 sebelum dia bangun. Dia telah berkendara beberapa ratus kilometer sehari sebelumnya dan tidur agak larut. Dia memanfaatkan fakta bahwa tidak ada pengaturan khusus hari ini untuk mengejar tidurnya. Qian Lijun sudah menyiapkan sarapan. Ketika Xia Ruofei melihat bos Qian, dia mengucapkan terima kasih sekali lagi. Waktu berkumpulnya adalah pada malam hari. Pan Qiang dan Wang Xihai berada di daerah di bawah, jadi mereka akan tiba di tempat Qian Lijun sebelum tengah hari. Oleh karena itu, dia tidak melakukan apapun di pagi hari. Xia Ruofei mengirimkan lokasinya ke Qin Xiaojun melalui WeChat dan meminta mereka naik taksi. Setelah Qin Xiaojun dan yang lainnya bergegas ke basis budidaya besi kulit Dendrobium, Qian Lijun secara pribadi mengatur akomodasi mereka. Pada saat yang sama, dia juga menginstruksikan Guru Luo untuk membawa mereka berkeliling untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Tuan Luo dan yang lainnya secara alami akan membantu mengatur sisa studinya. Jadi Xia Ruofei tidak ada hubungannya dengan itu. Dia hanya meminta Qian Lijun untuk menunjukkan kepadanya seputar besi basis budidaya Dendrobium kulit. Meskipun Xia Ruofei telah menanam puluhan ribu besi dendrop kulit di ruang petaroh, ruang itu dipenuhi dengan ki spiritual yang kaya. Besi dendrop kulit tidak perlu dirawat sama sekali. Dia hanya melakukan beberapa pekerjaan saat memotong dan memanen. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak tahu tentang budidaya besi kulit Dendrobium. Dia bertanya pada Qian Lijun tentang hal itu saat dia mengunjungi tempat itu. Di gedung kecil, bos Qian dengan santai memegang teko dan mengagumi arwana merah di tangki ikan besar. Pertama kali Xia Ruofei mendengar tentang arwana merah adalah melalui Qian Lijun. Dia bertanya-tanya apakah sepasang arwana merah di dalam tangki ikan adalah pasangan yang sama di foto yang ditunjukkan Qian Lijun kepada Xia Ruofei. Saat itu, sebuah taksi berhenti di depan gedung. Seorang pria parubaya yang gemuk keluar dari taksi dan berkata kepada pengemudi, "Guru, tunggu saya di sini sebentar. Ada yang harus kulakukan dan akan segera keluar." Pria parubaya itu telah membayar depositnya, dan dia juga berjanji akan membayar tambahan 50 yuan untuk ongkosnya. Jadi sopir taksi itu mengangguk dengan gembira dan berkata, "Baiklah. Bos, tolong cepat." Saya tahu. Kamu bisa menepi dulu." Pria parubaya yang gemuk itu melambaikan tangannya dan berkata. Kemudian, dia melangkah ke dalam gedung kecil. Pria parubaya yang gemuk itu gemuk di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya gemetar saat berjalan. Dia memiliki rambut berminyak yang disisir ke belakang, rantai emas tebal di lehernya, cincin giok di ibu jarinya, dan seutas lilin lebah besar di pergelangan tangannya. Dia tampak persis seperti orang kaya baru. Pria parubaya yang gemuk itu menaiki beberapa anak tangga dan tiba di pintu masuk gedung kecil. Ketika dia melihat bos Qian di ruang tamu, matanya menunjukkan rasa takut. Dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Qian tua." Suara pria parubaya yang gemuk itu penuh sanjungan. Bos Qian menoleh saat mendengar suara itu. Ketika dia melihat pria parubaya yang gemuk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kecerahan dan sorotannya. Dia berteriak dengan marah, "Liu Jinsheng, kamu masih punya wajah untuk bertemu denganku?" Bab 566, mengirim uang ke pintu bagian 3. Ternyata pria gemuk parubaya ini adalah mantan teman baik bos Qian, Liu Jinsheng yang pecundang yang kemudian menipu bos Qian hingga puluhan juta. Setelah bos Qian selesai berbicara, dia segera berjalan dan meraih kerah Liu Jinsheng. Matanya menyemburkan api saat dia berteriak, "Dasar bajingan! Kembalikan uangku!"
Liu Jinsheng dengan cepat menyingkirkan tangan Bos Qian dan berkata, "Qian tua, tenang, tenang. Saya di sini untuk membayar kembali uangmu. Aku tahu kamu tidak memiliki hati yang baik, kamu bajingan. Kamu F. Qing." Bos Qian mengutuk. Dia baru sadar di tengah kalimatnya dan bertanya dengan bingung, "Apa yang kamu katakan? Kembalikan uangnya?" Dia tanpa sadar melepaskannya dan menutup telinga. Bos Qian benar-benar curiga dia sedang berhalusinasi. Beberapa tahun ini, untuk menagih hutang, dia sering pergi ke Provinsi Xiangnan. Pengadilan juga memutuskan bahwa dia memenangkan gugatan tersebut, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Liu Jinsheng, pembuat onar ini. Menurut hukum, Liu Jinsheng tidak memiliki aset atas namanya. Bahkan jika hal itu dilakukan secara paksa, dia tidak akan bisa mendapatkan kembali 1 sen pun. Kenyataannya sungguh ironis. Jelas bahwa Liu Jinsheng menghabiskan setiap hari dengan minum-minum dan menjalani kehidupan mewah, tetapi dia menghabiskan uang orang lain, tinggal di villa orang lain, dan mengendarai mobil orang lain. Bahkan pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Setelah sekian lama, Bos Qian menyerah. Uang itu hanya bisa dianggap sebagai pelajaran atas kurang perhatiannya dalam berteman. Namun, pelajaran ini terlalu mendalam. Bos Qian telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan baru pulih. Dari segi aset, ia masih belum bisa dibandingkan dengan masa lalu. Meskipun setiap kali dia melihat Liu Jinsheng, Bos Qian akan mengejarnya untuk menagih utangnya, tetapi hari ini, Liu Jinsheng tiba-tiba berlari ke Bos Qian dan berkata bahwa dia ingin membayar kembali uang tersebut. Bos Qian sebenarnya curiga ada yang tidak beres dengan pendengarannya. Liu Jinsheng tersenyum dan berkata, "Qian tua, Aku di sini hanya untuk mengembalikan uangnya, Aku berhutang banyak padamu, dan aku merasa sangat tidak nyaman. Saya telah bekerja keras untuk mengumpulkan uang selama bertahun-tahun, dan saya di sini untuk melunasi hutangnya segera setelah saya memiliki cukup uang." Setelah Bos Qian memastikan bahwa dia tidak salah mendengar, sedikit kewaspadaan muncul di hatinya. Dia memandang Liu Jinsheng dengan dingin dan bertanya, "Kamu tidak melakukan trik apapun lagi, bukan?" "Liu Jinsheng, aku telah dipermainkan olehmu selama ini. Apakah kamu melihat bahwa aku akhirnya berhasil bangun dan mempunyai tabungan, jadi kamu di sini untuk mempermainkanku?" "Qian tua, apa yang kamu pikirkan?" Liu Jinsheng berkata sambil tersenyum pahit, "Saya benar-benar di sini untuk membayar kembali uang itu. Saya pastinya tidak berani memikirkan hal lain. Apakah habitatku ini adalah anak berusia 3 tahun?" Bos Qian mencibir dan berkata, "Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan ketika aku pergi ke Xiangnan untuk menagih hutangku 2 tahun lalu? Bahkan jika matahari terbit dari barat, Anda, Liu Jinsheng, tidak akan mengembalikan 1 sen pun kepada saya. Sudah kurang dari 2 tahun, jangan bilang kamu lupa apa yang kamu katakan." Sekali perumahan ular, 2 kali malu. Bos Qian sama sekali tidak berani percaya bahwa pembohong sebesar itu tiba-tiba berubah 180 derajat. "Jika Anda dapat membayar saya kembali, seekor babi pun akan mengumpulkan pohon." Bos Qian memandang Liu Jinsheng, yang berkeringat deras dan wajahnya tampak ketakutan. Dia bahkan lebih yakin dengan penilaiannya bahwa Qian tidak menyembunyikan apapun. Apa yang membuatnya begitu gugup? Melihat ini, Liu Jinsheng menghela nafas dan berkata dengan nada memohon, "Qian tua, jangan mengejakku. Aku tahu apa yang kulakukan di masa lalu itu salah, aku bukan manusia. Tapi kamu pria yang hebat, jadi jangan menentangku. Saya sudah menyiapkan uangnya dan saya datang untuk meminta maaf secara langsung. Bisakah Anda memberitahu Tuan Xia untuk membiarkan saya pergi dan membiarkan saya hidup?" Bab 567, Tuan Xia yang misterius. Bos Qian semakin bingung. Dia merasa Liu Jinsheng sedang mencoba membodohinya, atau dia merencanakan penipuan yang lebih besar, atau dia sudah gila. Dia mulai berbicara omong kosong. "Liu Jinsheng, aku bahkan tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." Bos Qian berkata dengan tidak sabar, "Saya sangat sibuk saat ini. Jangan mengolok-olokku." Liu Jinsheng hampir menangis. Di masa lalu, Bos Qian mengejarnya untuk meminta hutang, tetapi dia telah mencoba segala macam alasan untuk menghindarinya. Belakangan, ketika masalah tersebut dibawa ke pengadilan, dia hanya berselisih dan mengatakan bahwa dia tidak akan mengembalikan 1 sen pun. Sekarang dia telah mengambil inisiatif mengembalikan uang itu, tidak ada yang akan mempercayainya. Ini hanyalah versi modern dari kisah serigala. Liu Jinsheng menangis dan berkata, "Qian tua,
saya benar-benar tulus mengembalikan uang kali ini. Bagaimana kalau begini, kalau tidak percaya, ayo ke bank sekarang, aku sudah menulis cek untukmu. Bisakah Anda langsung menghormatinya? Setelah Liu Jinsheng selesai berbicara, dia mengeluarkan cek tunai yang telah dia tulis sebelumnya dan menunjukkannya kepada Bos Qian. Bos Qian mendengus dingin, mengambil cek itu, dan memeriksanya berulang kali. Cek itu tidak terlihat palsu. Jumlah yang tertulis di dalamnya adalah 83 juta. Liu Jinsheng mengungkapkan senyuman tersanjung dan berkata, Qian tua, saya berhutang total 82 juta padamu. Sisanya 1 juta dapat dianggap sebagai bunga untuk tahun-tahun ini. Saya benar-benar tidak bisa mendapatkan uang lagi, saya benar-benar minta maaf. Bos Qian menatap Liu Jinsheng lama sekali sebelum dia berkata, ke bank. Oke, Liu Jinsheng cepat berkata. Jika kamu berani membodohiku lagi, kata Bos Qian dengan dingin, aku akan mematahkan kakimu bahkan jika aku harus ditangkap dan dikirim ke penjara selama beberapa tahun. Saya tidak berani. Hah? Bos Qian memimpin dan keluar dari gedung dengan membawa cek. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Liu Jinsheng berjalan menuju taksi. Dia mengerutkan kening dan berkata, ambil mobilku. Bos Qian khawatir Liu Jinsheng akan mempermainkannya lagi. Liu Jinsheng dengan cepat mengangguk setuju dan mengambil 100 yuan lagi untuk mengirim taksi itu pergi. Kemudian, dia membungkuk dan membuka pintu untuk masuk ke dalam mobil. Bos Qian menyalakan mobil dan pergi. Ketika mereka hendak keluar dari gerbang, Bos Qian menghentikan mobil dan menjulurkan kepalanya keluar jendela untuk memanggil mereka. Dua pekerja berukuran besar, pinggang, segera berlari mendekat. Masuk ke dalam mobil. Bos Qian berkata, ikutlah denganku ke kota untuk melakukan sesuatu. Iya bos. Meskipun kedua pekerja itu tidak tahu mengapa Bos Qian tiba-tiba memanggil mereka, mereka harus mengikuti perintah bos mereka. Liu Jinsheng, yang duduk di kursi penumpang depan, melihat ini, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia bertanya, Qian tua, apa yang kamu? Bos Qian menyalakan mobilnya lagi dan berkata dengan dingin, jika kamu berbohong padaku lagi, mereka berdua akan memberimu pelajaran yang bagus. Liu Jinsheng tiba-tiba gemetar dan tersenyum meminta maaf, saya tidak akan melakukannya. Qian tua, apa yang kamu pikirkan? Aku tidak akan berani berbohong padamu. Bos Qian mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun. Setelah dua pekerja di kursi belakang mendengar percakapan antara Qian Laogang dan Liu Jinsheng, mereka memandang Liu Jinsheng dengan ekspresi tidak ramah, membuat Liu Jinsheng merasakan hawa dingin di punggungnya. Mobil dengan cepat sampai di kawasan kota Ouyou. Cek tunai Liu Jinsheng berasal dari Bank Industri dan Komersial Tiongkok. Bos Qian menemukan Bank Industri dan Komersial Tiongkok terdekat dan masuk terlebih dahulu. Dua pekerja, satu di kiri dan satu di kanan, juga masuk ke bank bersama Liu Jinsheng. Ban di pinggiran kota tidak terlalu sibuk, dan ada konter yang kosong. Bos Qian berjalan mendekat dan memasukkan cek tunai ke jendela. Lalu, dia mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya juga. Kawan, saya ingin mencairkan cek ini ke dalam kartu ini. Kata Bos Qian. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Kata petugas loket. Dia mengambil cek itu dan terkejut dengan jumlah yang sangat besar di dalamnya. Dia segera menekan interkom untuk memanggil manajer dan mereka berdua dengan hati-hati memeriksa uang tunai dan memeriksa bersama. Ketika Bos Qian melihat ini, jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Dia berpikir, Liu Jinsheng, bajingan ini, tidak akan memberiku cek palsu untuk membodohiku, kan? Jumlahnya lebih dari 80 juta. Jika cek itu palsu, apakah saya akan ditangkap? Bos Qian memikirkannya dan tiba-tiba teringat ada kamera pengintai yang dipasang di ruang tamu rumahnya. Jika memang ada yang salah dengan cek tersebut dan bank memanggil polisi, dia tidak takut. Paling-paling, dia hanya akan menggunakan bukti untuk berbicara. Cek ini diberikan kepadanya oleh Liu Jinsheng, dan dia juga menjadi korban. Memikirkan hal ini, hati Bos Qian menjadi tenang. Namun, terlihat jelas bahwa dia terlalu banyak berpikir. Tidak ada masalah dengan cek tersebut. Karena jumlahnya sangat besar dan Bos Qian telah menyetorkannya langsung ke rekening ICBC miliknya, manajer bank sangat ramah dan mengundang mereka ke ruang VIP di sebelahnya untuk menangani masalah tersebut secara pribadi. 80 juta jelas merupakan jumlah yang besar.
Bahkan jika kartu bank Bos Qian tidak memiliki uang, itu sudah cukup untuk menjadi pelanggan VIP bank tersebut. Oleh karena itu, bank sangat efisien. Mereka segera mencairkan cek tersebut dan mentransfer uang tersebut ke rekening ICBC milik Bos Qian. Pikiran Bos Qian masih kosong saat dia memegang kwitansi bisnis. Apakah Liu Jinsheng benar-benar mengembalikan uang itu kepada saya? Bos Qian merasa seperti sedang bermimpi. Bahkan ketika manajer bank merekomendasikan produk manajemen kekayaan, dia tidak mendengar sepatah kata pun. Kedua pekerja itulah yang mengingatkan Bos Qian bahwa dia kembali sadar. Bab 568, Tuan Xia yang misterius bagian 2. Apa yang baru saja Anda katakan? Bos Qian bertanya. Pak, sayang sekali membiarkan uang tunai dalam jumlah besar terdepresiasi di rekening bank Anda, jadi saya ingin memberikan beberapa opsi pengelolaan keuangan kepada Anda, manajer bank berkata dengan antusias. Itu tidak perlu untuk saat ini. Aku akan menghubungimu jika aku membutuhkan sesuatu. Bos Qian menyela manajer bank. Pikirannya masih kacau, bagaimana mungkin dia berminat membeli produk pengelola keuangan? Selain itu, Bos Qian juga seorang pengusaha. Bagaimana dia bisa membiarkan uangnya disimpan di rekeningnya dan memakan bunga? Dengan dana yang besar tersebut maka perluasan basis besi kulit dendrobium dan beberapa proyek yang sudah lama ingin ia investasikan dapat diluncurkan. Di mana dia punya uang cadangan untuk berinvestasi dan mengelola keuangannya? Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Manajer bank dengan cepat berkata dan menyerahkan kartu nama. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa menelepon saya kapan saja. Kami pasti akan memberi Anda layanan terbaik. Terima kasih. Bos Qian mengambil kartu nama itu dan berkata. Dia dengan santai memasukkan kartu nama itu ke dalam sakunya, lalu menatap Liu Jinsheng yang ada di dekatnya. Liu Jinsheng melihat 80 juta yuan miliknya yang telah ditransfer ke rekening Bos Qian. Meski hatinya sakit seperti ditusuk pisau, dia tetap harus memasang senyum tersanjung di wajahnya. Qian tua, aku tidak berbohong padamu, kan, kata Liu Jinsheng sambil tersenyum. Bos Qian menganggukkan kepalanya dengan dingin. Meskipun dia tidak tahu mengapa Liu Jinsheng mengembalikan uang kali ini, Bos Qian tidak akan baik-baik saja kepada Liu Jinsheng karena hal ini. Uang itu awalnya miliknya, tetapi Liu Jinsheng menggunakan kepercayaannya untuk menipu dia. Bisnisnya hampir mencapai puncaknya, dan dia hanya membayar bunga 1 juta yuan setelah bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa memaafkan Liu Jinsheng hanya karena ini? Ayo pergi, kata Bos Qian kepada kedua pekerja itu. Dengan itu, dia keluar dari bank, dan kedua pekerja itu dengan sendirinya mengikuti dengan cepat. Liu Jinsheng tercengang saat dia berdiri bersandar di tanah. Setelah dia sadar kembali, dia segera mengejarnya dan berteriak, Qian tua, tunggu, tunggu. Liu Jinsheng memindahkan ke Jiangsu dan Zhejiang untuk mengembalikan uang tersebut karena dia terpaksa melakukannya. Sekarang Bos Qian akhirnya mengambil uang itu, dia pasti membutuhkan Bos Qian untuk memberikan jawaban. Kalau tidak, jika dia kembali ke Xiangnan begitu saja, apakah dia masih bisa hidup? Selama periode waktu ini, Liu Jinsheng benar-benar merasa seperti sedang mengalami mimpi buruk. Awalnya, dia mendapat banyak uang dari Bos Qian dan hampir bisa hidup tanpa harus khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupnya. Faktanya, hal yang sama terjadi selama beberapa tahun terakhir. Dia telah menjalani kehidupan yang sangat tanpa beban. Namun, lebih dari 10 hari yang lalu, industri yang dia kendalikan secara diam-diam terus-menerus bermasalah. Pada awalnya, dia tidak terlalu memperhatikannya dan mencoba memuluskan segalanya melalui beberapa teman di sistem. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang biasa memanggilnya saudara akan menghindarinya seperti wabah ketika mereka melihatnya. Baru pada saat itulah Liu Jinsheng menyadari bahwa segala sesuatunya tampaknya tidak sesederhana itu. Yang membuat Liu Jinsheng semakin takut adalah tidak hanya adanya berbagai macam pemeriksaan dan denda, tetapi ada juga beberapa pemuda dari masyarakat yang sering berkeliaran di sekitar properti tersembunyinya, membuatnya gugup. Hari-hari seperti itu berlanjut selama lebih dari 10 hari, dan akhirnya, seorang tokoh yang sangat penting dalam dunia bisnis Provinsi Xiangnan berinisiatif untuk menemui Liu Jinsheng. Dia juga mengetahui dari bos besar ini bahwa dia hampir bangkrut hanya dalam 10 hari karena Qian tua dari Provinsi Jiangsu dan Zhejiang, seorang tua bodoh yang telah dia tertawakan berkali-kali.
Orang tua itu mendapat bantuan dari seorang bangsawan, dan seseorang dari provinsi Xiangnan yang dapat mengguncang tanah dengan sebuah kata. Mengenai siapa orang itu, Big Shot tidak mengatakannya dengan jelas. Namun, bos besar mengatakan bahwa bahkan dia tidak berani bertindak lancang di depan bangsawan, yang membuat Liu Jinsheng berkeringat dingin. Orang besar macam apa yang dia sakiti? Bos besar itu jelas merupakan juru bicara bangsawan misterius di belakang Bos Qian. Dia juga dengan jelas memberitahu Liu Jinsheng bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengembalikan uang dan memberikan kompensasi kepada Qian tua. Dan bos besar juga menekankan bahwa Tuan Xia harus setuju, jika tidak, mimpi buruknya akan terus berlanjut hingga dia benar-benar bangkrut. Liu Jinsheng tidak berani memikirkan hal lain, dan dia dengan cepat dan patuh mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengumpulkan dana. Selain itu, dia sangat kagum pada Mr. Xia, yang disebutkan oleh si jagoan besar. Liu Jinsheng sangat jelas bahwa ketika dia bertemu dengan seorang jagoan besar, dia harus menghormatinya. Karakter seperti dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Belum lagi melawan, sekarang dia sedang diawasi, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dia tidak punya pilihan selain membayar. Liu Jinsheng masih ingat kata-kata bos besar, bahwa dia harus memahami, Tuan Xia, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Bos Qian mengambil uang itu dan pergi? Bukankah semua usahanya akan sia-sia? Namun, Bos Qian mengabaikannya dan langsung menuju tempat parkir dekat pintu masuk untuk membuka pintu mobil. Saat ini, Liu Jinsheng menyusulnya, terengah-engah. Dua pekerja segera melangkah maju dan memblokir Bos Qian, menatap Liu Jinsheng dengan waspada. Bos Qian bertanya dengan dingin, Liu Jinsheng, kamu sudah membayar kembali uang hutangmu padaku. Di masa depan, kamu bisa menempuh jalanmu sendiri dan aku akan menempuh jalanku sendiri. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Apakah ada hal lain yang kamu butuhkan? Liu Jinsheng terengah-engah sambil tersenyum pahit dan berkata, Qian tua, lihat aku. Saya telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk membayar Anda kembali. Bisa dibilang saya telah menggunakan seluruh kekayaan saya untuk mengumpulkan uang ini. Apakah ini tanda ketulusan? Bos Qian cemberut dan tidak mengatakan apapun. Qian tua, kata Liu Jinsheng. Jika saya tahu bahwa Anda memiliki pendukung yang kuat, saya tidak akan berani. Hai. Jangan membicarakan masa lalu, ini semua salahku. Qian tua, kamu sudah membayarku kembali dan meminta maaf. Apakah menurut Anda dapat berbicara dengan Tuan Xia dan memintanya untuk melepaskan saya? Bos Qian mengerutkan kening. Saya bahkan tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Apa Tuan Xia? Aku tidak mengenalnya sama sekali. Liu Jinsheng tersenyum pahit dan berkata, Qian tua, saya tidak akan bertele-tele di depan orang jujur. Aku sudah cukup kacau beberapa hari ini. Dulu saya salah, tapi saya sudah menukarkan uang dengan hadiah dan membayarnya. Kamu harus tenang, kan? Bos Qian berkata dengan sedih, sudah kubilang aku tidak kenal siapapun, Tuan Xia. Liu Jinsheng, apakah telingamu bermasalah? Liu Jinsheng memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya saat dia berkata, Qian tua, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Alasan kenapa aku melakukan semua yang aku bisa untuk membalas budimu kali ini adalah karena ada orang mulia yang membantumu dari belakang. Maksudmu, Tuan Xia? Bos Qian bertanya. Liu Jinsheng mengangguk. Saya tidak tahu persis orang mulia macam apa itu, tetapi pihak lain mengatakan bahwa jika saya ingin menyelesaikan masalah ini, selain mengembalikan uang, saya juga perlu mendapatkan pengertian Tuan Xia. Liu Jinsheng, sepertinya kamu telah dipaksa dengan sangat buruk kali ini. Jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya? Bos Qian bertanya dengan sinis. Qian tua, aku mohon padamu. Coba pikirkan. Apakah kamu punya teman yang bermarga Xia? Liu Jinsheng berkata sambil tersenyum pahit. Kemudian, mata Liu Jinsheng berbinar dan dia berkata, ngomong-ngomong, kalau tidak salah, Tuan Xia ini pasti berasal dari Provinsi Tenggara. Awalnya, Bos Qian tidak akan pernah mengira bahwa itu adalah Xia Ruofei. Lagi pula, dia tidak mengenal Xia Ruofei. Meskipun putranya, Qian Lijun, adalah rekan Xia Ruofei, dia hanya bertarung dengan Xia Ruofei 1 atau 2 kali. Terlebih lagi, Xia Ruofei masih sangat muda dan hanya seorang veteran.
Dia tidak tampak seperti seseorang dengan kekuatan seperti itu, jadi bagaimana mungkin Bos Qian memikirkannya? Namun, ketika Liu Jinsheng menyebutkan Provinsi Tenggara, hati Bos Qian tergerak, dan sosok Xia Ruofei terlintas di benaknya. Liu Jinsheng melihat ekspresi aneh Bos Qian dan dengan cepat bertanya, "Qian tua, apakah kamu ingat?" "Aku akan bertanya." Bos Qian berkata dengan dingin. "Saya tidak yakin apakah itu dia." Oke, Qian tua, kalau begitu aku serahkan padamu," Liu Jinsheng dengan cepat berkata, "aku menginap di Hotel Four Seasons di kota Anyue. Jika Anda punya berita, beritahu saya. Jika Tuan Xia tidak mengatakan apa-apa, saya tidak berani kembali ke Provinsi Xiangnan." Bos Qian memandang Liu Jinsheng dengan dingin. Demi 80 juta yuan, dia masih menganggukkan kepalanya dengan lembut, lalu membuka pintu mobil dan duduk. Liu Jinsheng berdiri dengan patuh di pinggir jalan dan melihat Bos Qian pergi. Kemudian, dia menghela nafas panjang, menghentikan taksi, dan langsung menuju hotel yang dia pesan. Saat Bos Qian mengemudi, dia berpikir sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi anak kecil, nomor Qian Lijun. Bab 569, ini benar-benar kamu. Ketika telepon berdering, Qian Lijun sedang mengajak Xia Ruofei mengelilingi besi milik keluarganya dasar budidaya dendrobium kulit. Dia mengeluarkannya dan melihat penelepon ID. Melihat bahwa itu adalah ayahnya, dia segera mengangkatnya. "Ayah." Bos Qian bertanya sambil mengemudi, "Lijun, kamu di mana?" "Saya di kantor." "Apa yang salah?" Qian Lijun bertanya sambil tersenyum. "Apakah kamu bersama teman-temanmu?" Bos Qian bertanya setelah ragu-ragu. "Dia di sini." "Aku akan mengajakmu berkeliling perusahaan," kata Qian Lijun. "Oh, aku tahu." Bos Qian berkata, "Saya akan segera kembali. Jangan keluar." Dengan itu, Bos Qian menutup telepon. Di sisi lain, Qian Lijun mengalami kerugian. Dia tidak tahu kenapa ayahnya tiba-tiba menelepon seperti itu. Ketika Xia Ruofei melihat ekspresi Qian Lijun, dia tidak bisa menahan senyum dan bertanya, "Lijun, apakah ada sesuatu yang ayahmu ingin bicarakan denganmu?" "Saya tidak tahu," Qian Lijun berkata, "saya tidak tahu apa yang salah dengan ayah saya hari ini. Saya merasa dia sedikit keluar dari itu. Dia bahkan tidak tahu bagaimana memulai bicara." Qian Lijun kemudian tertawa dan berkata, "Lupakan saja, jangan pedulikan dia. Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat kami membuat besi ember kulit KED." Qian Lijun terus mengajak Xia Ruofei berkeliling sementara Bos Qian kembali dengan cepat. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei, yang sedang mengunjungi toko, mendengar pemberitahuan pesan teks. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Itu adalah perubahan pengaturan saldo bank. Pesan teks tersebut menunjukkan bahwa 20,46 juta HXB telah ditransfer ke rekening banknya. Xia Ruofei tersenyum, berpikir bahwa saudara Lin cukup cepat. Dia sudah mentransfer uangnya dalam waktu kurang dari setengah hari. Meskipun Xia Ruofei tidak pernah khawatir tentang uang sejak dia mendapatkan peta semangat, dan terkadang kekurangan dana karena pembangunan, dia masih sedikit bersemangat karena memiliki lebih dari 20 juta HXB di rekeningnya. Selain itu, ini akan menjadi pendapatan tetap di masa depan, dan dia akan memperoleh sejumlah uang setiap 1 atau 2 bulan. Terlebih lagi, situasi kilang anggur Dingfeng juga sangat baik saat ini. Setelah semua jenis anggur yang berbeda terdaftar di pasar, itu akan membentuk siklus yang baik setiap bulannya, dan dia akan mendapatkan lebih dari 12 juta yuan dividen dari kilang anggur tersebut setiap bulan. Secara total, tidak termasuk pendapatan dari Paradise Farm dan Paradise Farm Australia, Xia Ruofei dapat memperoleh sekitar 30 juta yuan per. Ini adalah uang yang tidak dapat diperoleh orang biasa sepanjang hidup mereka. Melihat senyuman konyol Xia Ruofei, Qian Lijun mau tidak mau bertanya, "Ada apa, Ruofei? Apakah istrimu mengirimimu pesan?" Xia Ruofei kembali sadar dan menyimpan teleponnya. Dia tersenyum dan berkata, Tidak. Bukankah saya baru saja mengirimkan semua ember maple berkulit besi yang saya buat ke Tongren Hall di Qiantang kemarin? Saya baru saja menerima pembayarannya." Ketika Qian Lijun mendengar ini, dia tidak bertanya lebih jauh. Meskipun hubungan mereka baik, ini adalah rahasia bisnis Xia Ruofei. Jika Qian Lijun tahu bahwa Xia Ruofei telah menghasilkan lebih dari 20 juta yuan sekaligus dan itu pada dasarnya adalah keuntungan murni, dia mungkin akan sangat terkejut hingga rahangnya akan ternganga.
Meskipun skala basis budidaya besi kulit Dendrobium keluarga Qian tidaklah kecil, hasil tahunannya hanya beberapa ratus kilogram. Apalagi karena kualitas bahan bakunya yang terbatas, tentu tidak mungkin semuanya memiliki kualitas yang istimewa. Setelah besi kulit Dendrobium dinilai, kualitas yang berbeda sebenarnya tidak bisa dijual banyak. Terlebih lagi, meskipun semuanya memiliki kualitas yang unik, mereka tidak akan mampu mencapai harga besi kulit maple milik Xiao Fei. Selain itu, mereka harus memberi makan begitu banyak pekerja dan memelihara zat besi dendrobe kulit. Mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk semua aspek, dan keuntungan mereka semakin terdilusi. Qian Lijun tidak bertanya lagi dan terus mengajak Xiao Fei berkeliling. Setelah beberapa langkah, telepon Xiao Fei berdering. Kali ini, Presiden Lin dari Tongren Hall. Oleh karena itu, Xiao Fei menunjuk ke Qian Lijun dan mengangkat telepon. Kakak Lin. Saudara Xia, kami sudah mentransfer pembayaran kali ini. Presiden Lin berkata sambil tersenyum cerah. Saya sudah menerima pesan teks. Xiao Fei berkata sambil tersenyum. Haha, itu bagus. Presiden Lin berkata, Saudara Xia, mengenai kerjasama antara Tongren Hall kami dan perusahaan bunga persik Anda, saya juga telah bertanya kepada kepala toko utama hari ini. Oh, bagaimana aku mengatakannya? Saudara Xia, saya mengirim laporan inspeksi kemarin melalui faks ke cabang utama di Beijing. Para petinggi melihat dan menyetujuinya tanpa sepatah kata pun. Presiden Lin tertawa dan berkata, pemimpin kami mengatakan bahwa ember maple besi berkualitas tinggi ini hanya dapat dijual di Balai Tongtong untuk menunjukkan kehebatannya. Ramuan obat berkualitas tinggi dan toko kami yang berusia ratusan tahun memberikan yang terbaik satu sama lain. Hahaha. Karena tidak ada masalah di pihakmu, tentu saja aku akan menepati janjiku. Xiao Fei tertawa dan berkata, saya akan memberi Anda hak eksklusif atas setrika kulit fengdou dan ginseng liar. Terima kasih, Saudara Xia. Presiden Lin berkata dengan penuh semangat, kapan kita bisa bertemu untuk membahas persyaratan kerjasama yang spesifik? Mengapa saya tidak datang ke kota Anhui hari ini? Xiao Fei berpikir sejenak dan berkata, CEO Lin, bagaimana kalau ini? Saya tidak akan tinggal lama di kota Anhui. Saya akan kembali paling lama 2 hari. Mengapa kita tidak bertemu di 3 gunung dalam 3 hari? Anda harus memberi saya kesempatan untuk melakukan bagian saya sebagai tuan rumah. Sebenarnya, Xiao Fei ingin mengendur lagi. Dia hanya akan menyerahkan rincian ini kepada Feng Jing ketika mereka kembali. Ia hanya perlu memberikan arahan dan prinsip umum. Bab 570, ini benar-benar kamu bagian 2. Xiao Fei percaya bahwa Feng Jing akan melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada dia dalam negosiasi. Setelah hening beberapa saat, Presiden Lin berkata, itu juga berhasil. Saya akan memesan tiket pesawat terlebih dahulu. Saudara Xia, bisakah kita bertemu dalam 3 hari? Sampai jumpa 3 hari lagi. Saat Xiao Fei menelepon, Bos Qian kembali dengan mobilnya. Saat dia melihat Qian Lijun, dia langsung bertanya, Lijun, di mana Bos Xia? Qian Lijun menunjuk ke suatu tempat tidak jauh dan berkata, di sana. Dia menelepon, Ayah, ada apa denganmu? Apa yang telah terjadi? Sebelum Bos Qian bisa mengatakan apapun, Xiao Fei sudah menyelesaikan panggilannya. Dia memasukkan ponselnya ke dalam sakunya dan berjalan ke arah Qian Lijun. Bos Qian sedang tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Qian Lijun. Dia segera berjalan mendekat. Qian Lijun bingung, jadi dia hanya bisa mempercepat dan mengikuti mereka. Bos Qian datang ke depan Xiao Fei dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Lalu, dia berkata dengan hati-hati, Tuan Xia. Xiao Fei tertegun sejenak, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Paman Qian, kamu. Kenapa tiba-tiba kamu begitu sopan? Ayah, ada apa denganmu? Qian Lijun tidak mau bertanya. Saat sarapan pagi ini, ayahnya masih memanggil Xiao Fei, Ruo Fei, dengan penuh kasih sayang. Kenapa dia begitu formal setelah keluar sebentar? Qian Lijun juga merasa itu sulit dipercaya. Bos Qian berbalik dan menatap Qian Lijun. Dia kemudian berkata, Xia. Paman Qian, panggil saja aku Ruo Fei. Xiao Fei tersenyum dan berkata, aku tidak terbiasa melihatmu seperti ini. Oke. Ruo Fei, apakah kamu punya teman di provinsi Xiangnan? Wajah Bos Qian memerah.
Xia Ruofei tiba-tiba mengerti segalanya. Dia awalnya khawatir tentang apa yang terjadi pada Bos Qian. Sekarang dia sudah menebak dan akibatnya, dia sedikit lega. Paman Qian, sepertinya kamu sudah menerima uang yang ditipu? Xia Ruofei tersenyum. Tubuh Bos Qian gemetar saat mendengarnya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata, Ruofei, kamu benar-benar membantuku mendapatkan kembali uang ini. Qian Lijun bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Ayah, Ruofei, apa yang kalian bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Bos Qian menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Qian Lijun, Liu Jinsheng datang mencariku pagi ini. Dia berinisiatif mengembalikan 80 juta yuan yang telah dia tipu kepada saya. Apa? Tua itu benar-benar mengembalikan uangnya. Apakah matahari terbit dari barat? Qian Lijun berseru tanpa sadar. Lalu, ekspresinya membeku dan dia berkata, tunggu. Ayah, kamu baru saja mengatakan Ruofei? Pada titik ini, Qian Lijun memandang Xia Ruofei dengan tidak percaya. Mata Bos Qian juga sangat bersemangat. Melihat ini, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Paman Qian, Lijun, saya juga secara tidak sengaja mengetahui bahwa keluarga Anda telah ditipu banyak uang oleh Liu Jinsheng ini beberapa tahun yang lalu. Kebetulan saya mempunyai teman yang cukup berpengaruh di Provinsi Xiangnan, jadi saya mengambil keputusan sendiri dan memintanya untuk mencoba membantu Anda menagih hutang Anda. Saya tidak menyangka dia begitu efisien. Seluruh tubuh Qian Lijun membatu. Bos Qian sudah menebaknya sebelum dia datang, jadi penampilannya masih oke. Namun, dia masih sangat terkejut. Dia tidak menyangka rekan putranya memiliki kekuatan seperti itu. Bertahun-tahun, Bos Qian telah berkali-kali mengejar hutang. Setiap kali dia datang ke Provinsi Xiangnan, dia menemui banyak rintangan dan bahkan diancam oleh beberapa gangster setempat. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Liu Jinsheng cukup berkuasa di Provinsi Xiangnan. Setidaknya, orang biasa tidak bisa berbuat apapun terhadap Liu Jinsheng. Belum lagi Liu Jinsheng sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani meninggalkan Ouyou setelah dia mengembalikan uang itu. Dia harus menunggu Xia Ruofei memberi perintah. Bos Qian hampir menyerah dalam 2 tahun terakhir. Dia merasa tidak mungkin mendapatkan kembali uang itu dalam hidupnya. Dia tidak menyangka hal itu akan diselesaikan dengan mudah oleh rekan putranya. Kejutan di hatinya sangat besar. Setelah beberapa lama, Qian Lijun akhirnya tersadar dan bergumam, Ruofei, selama ini kamu diam, tapi sekarang kamu menjadi luar biasa. Ruofei. Bos Qian dengan cepat berkata. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Demi uang ini, saya telah melawan begitu banyak tuntutan hukum dan melakukan perjalanan yang tak terhitung jumlahnya ke Provinsi Xiangnan, yang semuanya. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, Paman Qian, Li Jun dan aku adalah saudara. Kami adalah kawan yang bisa saling melindungi dari peluru di medan perang. Jadi, Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya kebetulan kenal seorang teman yang bisa membantu. Kalau tidak, aku tidak bisa melakukan apapun sendirian. Setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei, mata Qian Lijun menjadi sedikit lembab. Seolah-olah dia telah kembali ke kamp militer hijau dalam garis lurus dan alun-alun, kembali ke tempat latihan di mana keringat bercucuran seperti hujan, dan kembali ke masa mudanya. Oh benar, Ruofei, kamu mengingatkanku. Bos Qian dengan cepat berkata. Temanmu itu telah banyak membantuku, aku harus berterima kasih padanya dengan benar. Xia Ruofei terkekeh. Paman Qian, tidak perlu. Ini hanya masalah beberapa panggilan telepon kepadanya. Selain itu, hubunganku dengannya sangat baik. Anda tidak perlu terlalu formal.